Halo semuanya, ini adalah video pembelajaran saya. Saya Ferdinandus Lando, mahasiswa STPIP Malang, tingkat 2 semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 19.K.08. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tema tentang karya pelayanan gereja pada semester genap sekolah dasar kelas 6. Anak-anak yang terkasih, marilah sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita mengawali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, sebelum Engkau terangkat ke surga, Engkau memberi perintah kepada para murid untuk mewartakan, mengajar, serta menguduskan semua bangsa. Dan Engkau berjanji untuk senantiasa menyertai kami. Melalui pelajaran ini, bantulah kami, agar kami dapat memahami karya pelayanan gerejamu, yaitu sebagai nabi, imam, dan raja, sehingga kami dapat melibatkan diri dalam karya pelayanan gerejamu, baik di lingkungan, stasi, maupun paroki, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mendalami lebih lanjut pembelajaran kita akan mendengarkan kisah tentang karya pelayanan gereja yang diperankan oleh Lucia, Teresia, Anna, dan Maria. Lucia, Teresia, Anna, dan Maria adalah anak-anak kelas 5 dan 6, sebuah sekolah dasar di ibu kota kabupaten. Ketiga anak tersebut pandai dan suka bergaul. Mereka peka rasa, ringan tangan, dan memiliki hati yang terbuka untuk menolong teman-temannya. Serikat Kerasulan Anak Remaja atau Sekar menjadi tempat yang menyenangkan bagi mereka. Keterlibatan seorang anak Katolik dalam Sekar itu dilatih dan diwujudkan dalam persekutuan anak misioner. Nah, pada suatu hari, suasana pertemuan Sekar tampak hangat dan menggembirakan. Hari itu ada perlombaan menjawab pertanyaan tentang agama. Siapa yang menjawab dengan benar akan mendapatkan hadiah istimewa. Pertanyaan itu berbunyi, menurut kamu, apakah tugas pokok dari seorang Katolik sebagai anggota gereja? Banyak anak yang memberi jawaban beraneka ragam. Nah, di bawah ini dicatat pula jawaban dari Lucia, Teresia, Anna, dan Maria. Menurut Lucia, tugas orang Katolik sebagai anggota gereja adalah mewartakan ajaran Yesus Kristus. Pelajaran agama yang diterima bukannya untuk diketahui saja, tetapi harus diwartakan kepada orang lain. Sedangkan menurut Teresia, tugas utama seorang Katolik ialah melaksanakan ibadat. Ibadat, doa, dan ekaristi adalah puncak hidup gereja. Menurut Maria, yang paling penting adalah hidupnya baik, mau menolong sesama yang menderita, dan mengasihi sesama. Menurut Anna, tugas yang paling utama bagi anak Katolik sebagai anggota gereja adalah penggembalaan atau pelayanan. Pelayanan ialah tindakan nyata dari iman, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita akan mendalami cerita tentang pandangan Lucia, Teresia, Anna, dan Maria.
Pandangan mereka sebenarnya mencerminkan karya pelayanan gereja. Karya pelayanan gereja merupakan misi gereja dalam melibatkan diri pada 3 tugas Kristus sebagai nabi, imam, dan raja. Ketiga tugas pokok gereja tersebut yakni pewartaan atau kenabian, pengudusan atau imamat, dan penggembalaan atau rajawi. Semua tugas ini penting. Gereja harus menjalankannya demi umat Allah seutuhnya. Nah, setelah kita mendalami cerita kisah dari Anna, Maria, Teresia, kita akan mendalami kitab suci tentang karya pewartaan, pengudusan, dan penggembalaan. Yang pertama, perintah untuk mewartakan yang terdapat dalam Injil Matius bab 28 ayat 16-20, di mana Yesus mengutus para muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah ke seluruh dunia. Yesus juga berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai para muridnya. Yang kedua, kita dapat melihat kisah cara hidup jemaat pertama dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41-47, di mana para rasul selalu berkumpul bersama, berdoa, mengunjungi dari rumah ke rumah, memecahkan roti dan merayakan Ekaristi. Mereka juga sehati sejiwa, tekun dalam pengajaran dan juga dalam doa. Yang ketiga, kita dapat melihat kisah Yesus membasuh kaki para muridnya, di mana Yesus menunjukkan pelayanan kasih kepada muridnya dengan membasuh kaki para muridnya. Yang keempat, kita dapat melihat penghakiman terakhir dari Injil Matius bab 25 ayat 31-41 tentang penghakiman terakhir, di mana pada akhirnya nanti orang-orang akan dipisahkan yang baik dan yang jahat, antara domba dan kambing, antara ilalang dan gandum. Nah, dari keempat bacaan Injil dan juga kisah para rasul yang telah kita baca tadi, dapat ditegaskan bahwa Yesus memanggil murid-muridnya untuk melanjutkan karya dan tugas Yesus di dunia. Sebagai murid-muridnya, gereja menjalankan karya pelayanan sebagai bentuk keterlibatan gereja di dalam tritugas Kristus. Dewasa ini, gereja melaksanakan karya pewartaan melalui kegiatan pengajaran dan pendampingan iman, seperti les katekumen, les komuni pertama, persiapan krisma, sarasehan lingkungan, dan lain-lain. Karya pengudusan dilaksanakan gereja melalui kegiatan liturgis, perayaan sakramen, serta doa atau peribadatan. Sedangkan karya penggembalaan diupayakan gereja dengan membentuk wadah-wadah atau organisasi-organisasi, baik yang bersifat sosial maupun gerejani. Di samping itu, gereja terpanggil untuk melaksanakan karya pelayanan gereja melalui kegiatan sosial kemanusiaan dan amal kasih. Setelah kita mendapatkan penegasan dari keempat bacaan dari kitab suci tadi, nah kita akan membangun niat untuk melibatkan diri dalam karya pelayanan gereja. Kira-kira anak-anak dapat menyalurkan bakat pelayanan dalam gereja sebagai apa? Pelayanan dalam gereja yang dapat kita lakukan adalah sebagai misdinar, sebagai lektor, pemazmur, mengikuti paduan suara dan juga dirijen, dan masih banyak lainnya yang bisa kita lakukan dalam tugas pengabdian dan pelayanan kita kepada gereja. Tugas mewartakan. Sebelum naik ke surga, Yesus telah berpesan kepada para murid untuk pergi mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia. Mereka tidak perlu takut, sebab Yesus akan selalu menyertai mereka.
Tugas menguduskan. Gereja pada masa kini juga tetap bertugas untuk merayakan perayaan-perayaan iman itu, supaya umat dan masyarakat menjadi lebih baik, lebih kudus, dan terselamatkan. Salah satu tugas pokok gereja adalah menguduskan tugas imamat. Tugas melayani. Tugas melayani ditunjukkan oleh Yesus dengan membasuh kaki para muridnya. Yesus menghendaki agar tugas itu dijalankan terus oleh para muridnya. Yesus selalu melayani orang yang membutuhkan. Ia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengampuni orang berdosa, dan memberi makan kepada orang yang kelaparan. Nah, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Engkau memilih kami untuk hidup bersaudara, saling berbagi dan melayani. Putramu Yesus Kristus bersedia mengambil rupa seorang hamba. Cinta kasih-Nya agung dan mulia. Ia rela wafat di kayu salib untuk melayani keselamatan umat manusia. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bertekun mewujudkan ajaran-Nya, supaya kami lebih suka melayani, bukan dilayani, supaya kami berbela rasa bagi yang menderita, supaya kami melayani dengan tulus dan gembira. Tuntunlah kami agar mampu berbagi harta, talenta, waktu, dan tenaga untuk mewujudkan pelayanan penuh kasih bagi sesama yang lemah, kecil, miskin, dan tersisih. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami agar kami mampu melayani, diresapi semangat pelayanan Putramu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, dengan demikian berakhirlah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti dan memahami tentang materi pada hari ini, sehingga mampu melanjutkan dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat menjadi pelayan gereja yang setia dan aktif. Semoga materi ini dapat memperteguh iman kita. Amin. Terima kasih.